Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham ASGR atau Astra Grafia yang saya sudah pernah bahas per tanggal 18 Maret 2024 dan pada hari ini itu harganya di 870 atau hanya naik 1,75% dari video saya yang sebelumnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan update nanti seperti biasa kinerja harga sahamnya, fundamental untuk kuartal 2 2024, seasonality, fundamentologi, dan teknikalnya seperti apa. Untuk kinerja harga saham sejak IPO ini belum berubah banyak ya, karena memang harganya tadi sudah disebutkan nggak berubah banyak dari video sebelumnya. Kemudian kinerja harga sahamnya kalau kita lihat untuk jangka panjang ini masih negatif, tapi 3 tahun terakhir ini naik dan turun ya. Untuk di tahun 2024 sendiri ini masih negatif 2,79% ya. Pernah menyentuh harga 710 dan tertingginya juga pernah di 1015 di 1 tahun ini ya. Kemudian kita cek secara fundamentalnya, ini seperti yang sudah disebutkan di video yang sebelumnya. Ini bidangnya di jasa pendukung bisnis ya. Terutama di IT ya teman-teman ya. Dan ini Astra Grafia, dia ada 3 perusahaan, ini induknya Astra Grafia, kemudian ada Astra Grafia Information Technology, ada Astra Grafia Xprint Indonesia. Ya, tiga-tiganya ini memiliki solusi yang berbeda atau jasa, produk dan jasa yang berbeda. Yang Astra Grafia ini dia memberikan solusi dokumen, kemudian yang Agit ini solusi teknologi informasi, dan ini solusi untuk perkantoran. Ya, gambarannya untuk solusi dokumen ya ini ya teman-teman ya, untuk menyediakan perangkat-perangkat untuk dokumen seperti printer ya, kemudian selain itu juga mengintegrasikan ya printer itu terhadap device-device. Ya, kemudian ini ada hitam putih, ada digital ya, ini tipe-tipe printernya ya, printer-printer seperti ini teman-teman ya, untuk yang solusi dokumen. Kemudian ada yang teknologi informasi, jadi membuat kayak sistem gitu ya teman-teman ya. Sistem dengan portofolionya, dia membuat digital strateginya seperti apa, kemudian ICT foundationnya pakai apa, kemudian platformnya, kemudian ke servicesnya itu seperti apa teman-teman ya. Dan dia prinsipalnya ini juga memakai Google Cloud, Microsoft, dan lain-lainnya. Ada Oracle. Kemudian untuk yang solusi perkantoran ini ada yang B2B, menyediakan penjualan secara online ya dan offline untuk beragam kebutuhan kantor ya. Jadi ada elektronik, peralatan kantor, perkakas, dan ATK. Kemudian ini juga ada percetakan untuk B2B yang secara online dan offline. Kemudian ada 3D printing juga ya teman-teman ya. Jadi ini solusi untuk perkantoran. Jadi itu kira-kira gambaran bisnisnya, dan secara overall dibedakan menjadi 3. Ya, yang pertama pastinya jasa dan sewa ya, karena itu kan nanti berupa jasa ya. Ada jasa solusi, ada penyewaan, mungkin ada penyewaan hardware-nya, kemudian ada penjualan barangnya juga, mungkin tadi seperti printer. Juga ada proyek-proyek ya, ada proyek-proyek yang mungkin proyek teknologi informasi ya, pembuatan sistem dan segala macam. Kemudian berdasarkan customernya ini, pihak ketiga ini masih lumayan besar ya, 2 kali atau sekitar 60%-an, dan pihak berelasinya pastinya cukup lumayan besar karena ini kan grupnya Astra ya. Mestinya banyak anak usahanya Astra Internasional yang menggunakan jasa dari Astra Grafia ini. Oke, kemudian kita lihat ya untuk per segmennya sendiri. Kalau kita lihat solusi dokumen ini penyumbang terbesar teman-teman ya, penyumbang terbesar atau induknya penyumbang terbesar secara pendapatan. Kemudian untuk teknologi informasi itu terbesar kedua, dan solusi perkantoran ini kecil teman-teman ya, hanya 1/10 dari 2 divisi lainnya ya. Dan kalau secara labanya juga ya, laba bersihnya itu ternyata solusi perkantoran masih merugi ya, dan profit paling utama itu memang ada di induknya atau di Astra Grafianya, itu menyumbang cukup besar ya teman-teman ya, laba. Oke, kemudian kita cek kinerjanya secara jangka panjang ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini kinerja sempat naik ya, sempat naik. Memang semuanya berubah ketika COVID ya.
Pada saat COVID kan banyak kantor lockdown mulai merubah pola kantornya yang darinya offline jadi sekarang serba online ya, meskipun tadi masih ada sangkut pautnya dengan teknologi informasi ya, tapi sejak COVID ini belum pulih tonton ya, jadi justru malah semakin turun untuk kinerja pendapatannya ya. Cuman bagusnya adalah laba bersihnya ini mulai naik ya, karena disesuaikan dengan efisiensi segala macam ya. Mestinya perusahaan beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ya, mau seperti apa, apakah ini akan terus dibiarkan turun terus, kemudian melakukan efisiensi supaya labanya tetap naik, atau gimana, nanti kita akan bahas juga. Nah, secara struktur pendapatan ini juga sudah membaik teman-teman ya, sudah mulai membaik ya, harapannya bisa kembali ke sebelum COVID, tapi meskipun secara struktur pendapatannya bagus, tapi tadi dilihat ya secara omsetnya menurun ya teman-teman ya, jadi kinerjanya masih tetap menurun. Nah, kita lihat ya, total pendapatannya turun tadi ya di semester 1 2024, laba kotornya naik karena HPP-nya turunnya lebih tinggi daripada total turunnya pendapatan. Beban usahanya juga turun, jadi ini efisiensi. Dan ini penghasilan lain-lainnya naik, meningkat teman-teman ya. Sehingga meskipun pendapatannya turun, laba bersihnya bisa naik karena apa? Ada efisiensi. Kemudian ada penghasilan lain-lain yang naik, nanti kita cek ini apa. Nah, ini adalah penghasilan lain-lain yang naik ya, yaitu adalah penghasilan keuangan. Dan ada satu lagi yaitu keuntungan selisih kurs ya di tahun lalu ya teman-teman ya. Jadi penghasilan keuangan ini cukup membantu dalam hal laba bersih ya teman-teman, karena kalau kita bagi ternyata 25% laba bersih itu berasal dari penghasilan keuangan ya. Nanti ini juga merupakan salah satu hal yang menarik di ASGR ini ya. Kenapa? Karena cash-nya itu besar sekali. Nah, secara valuasi saham kalau kita lihat sekarang masih di bawah rata-rata, lumayan jauh ya. Biasanya di perdagangan di 1,12, kalau sekarang ada di 0,64 saja ya. Dan itu juga karena penurunan omset ya, sejak 2020 kan kinerjanya menurun terus ya. Jadi belum ada kenaikan. Ya, ini secara valuasi teman-teman tetap masih untung ya. Bayar di PBV 0,4 atau terdiskon lah ya, hanya membayar 64% dari modal pengendali. Ya, untuk PER-nya ini juga sebenarnya masih oke lah di tengah kinerja yang menurun, tapi labanya tetap naik dan sekarang sudah kinerjanya di labanya naik ya. Ada di 7,1 di 2020 paling parah, kemudian ini sudah mulai membaik ya. Jadi earningnya mulai membaik, tapi harga sahamnya belum membaik sehingga valuasinya PER-nya murah. Nah, untuk secara earning yield ini masih berada di harga wajarnya teman-teman. Posisi saat ini bukan harga yang murah, meskipun PBV-nya terdiskon, PER-nya cuma 7 kali, tapi ini bukan harga yang murah teman-teman ya. Di harga wajarnya ada di 811 sampai 1200, jadi ini masih ada dalam range harga wajarnya. Tidak ada analis yang memberikan rating terhadap ASGR ini ya. Kemudian untuk dividen ini rutin bagian dividen ya, setahun pasti membagikan 2 kali. Rata-rata yieldnya ya 5%, 3% ya. Grupnya Astra nanti bulan Oktober membagikan interim ya teman-teman ya. Nah, ini kira-kira nanti ya pembagian dividennya di tahun 2025 atau tutup atau semua di 2024 itu kira-kira kan bagian ya kira-kira 45% atau Rp49 per lembar saham dibagi harga saat ini ya lumayan 5,6%. Ya, tadi interimnya kira-kira 12 ya, itu 1,4% dibagikan di Oktober, sisanya di tahun depan. Kita lihat cash per share-nya ini yang luar biasa, karena ini berapa kali lipat ya, 20 kali lipat dari laba, bukan 2 kali lipat, 9 kali lipat dari laba 2023 ya. Dan kalau kita perhatikan teman-teman ya, sebagian besar dari cash-nya yang sebesar 1,3 triliun itu, 1,2 triliunnya itu dimasukkan ke deposito. Artinya sebenarnya ini nggak ada pun cash-nya masih cukup gitu ya, nggak ada, karena dimasukin deposito berarti kan nggak dipakai teman-teman ya di perusahaan ya.
Berarti sebenarnya ini dihilangkan pun itu sebenarnya cashnya masih cukup berlimpah. Ya, jadi ini dijadikan penopang bunganya itu untuk mendongkrak laba bersih. Oke, jadi sebenarnya kalau dia memilih untuk membagikan semua cashnya ya dan menyisakan yang diperlukan saja, ya mungkin lumayan ya bisa balik modal ya teman-teman. Karena apa? Harganya tadi berapa? Saat ini harganya jadi 870. Ini salah ya teman-teman ya. Di 870, kalau dia membagikan 870 aja bisa loh. Ya, jadi kita beli. Ini konsepnya kan gini ya. Konsepnya ini cashnya di atas harga market cap. Berarti konsepnya adalah sebenarnya kita beli perusahaan ini tuh kayak beli uang, tuker, naik ya. Value-nya naik dari kita beli di 870, value-nya secara cash naik 953. Karena ini tadi, bukan tadi ya, belum. Nanti di next slide, ini perusahaan nggak punya utang teman-teman ya. Jadi nggak bisa dikurangi utang. Jadi benar-benar ini cash-nya adalah cash milik perusahaan. Ya, kita beli di harga 870, di dalam kita langsung cashnya meningkat jadi 953 plus bonus adalah perusahaannya. Jadi perusahaannya ini bonus teman-teman ya. Aset-asetnya tuh lahan, kantor, karyawan itu bonus karena cashnya aja kita sudah untung. Ya ini secara konsep, tapi kan bisa direalisasikan apa enggak ya tergantung pengendalinya. Kalau pengendalinya ya udah 870 bagikan ke sebagai dividen. Ya artinya yield dividennya di atas 100% ya, harga sahamnya pasti akan langsung terbang. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu konsep yang menguntungkan ini hanya bisa direalisasikan kalau pengendali membagikan sebagai dividen. Ya. Nah, ini kesehatan finansialnya sangat sehat ya karena quick ratio-nya tinggi, current ratio-nya tinggi, jelas cashnya besar ya, hutangnya juga 0. Jadi ini perusahaan yang tanpa resiko di masa yang akan datang. Resikonya adalah resiko bisnis. Tapi kalau kita lihat tadi ya teman-teman ya, ini kan masuk ke grup Astra ya. Meskipun nggak ada pihak ketiga, pastinya anak usahanya Astra sendiri yang akan menggunakan jasa ini ya teman-teman ya. Kemudian secara seasonality kita lihat untuk di bulan Oktober ini juga September ini sudah naik ya, meskipun chance-nya untuk naik kecil. Oktober chance-nya untuk naik juga sangat kecil. Ya, berpeluangnya hanya di bulan Februari dan itu pun di 2024 malah merah teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan cek ya secara struktur sahamnya. Ini belum berubah ya komposisi pemegang sahamnya dari video terakhir saya dan saat ini. Kemudian peran investor asing di saham ini juga tidak besar ya, bahkan di bawah 10% setahun terakhir. Dan investor asing setahun terakhir juga buang barang, linearitasnya juga kecil. Ya, di bawah 50%. Jadi justru di sini kita melawan investor asing harusnya kalau mau profit ya, karena investor asing kalau misalnya beli harganya chance untuk naiknya hanya 40%, berarti chance untuk berlawanannya lebih besar. Ya, kita lihat di bulan September investor asing juga tidak aktif di saham ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk kepemilikan retailnya kita lihat holdernya setahun terakhir naik. Kepemilikannya setahun terakhir naik, berarti ini fix sudah distribusi. Ya, rata-ratanya turun berarti yang masuk atau penambahan ini itu di bawah rata-rata existing. Ya. Kemudian yang menarik ini 1 bulan terakhir ini holdernya turun, jumlah lembar sahamnya turun. Ya, berarti ada akumulasi di bulan Agustus. Ya, nanti kita lihat siapa yang akumulasi. Ya, apakah akan memberikan efek yang signifikan atau tidak. Kemudian average-nya naik, teman-teman ya. Jadi yang keluar ini berarti yang kecil-kecil juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke perpindahan struktur sahamnya ya. Kita lihat di sini setahun terakhir jelas ini distribusi. Kemudian di sini terlihat dua netral atas, bawahnya distribusi. Kita lihat di broker summary lebih dominan yang menjual. Jadi sedang distribusi, kita cek secara detail di data ini. Nah, ini di sini ada yang menarik ya. Setahun terakhir ada perpindahan top 3 ya. Top 3-nya ini hal yang menarik pertama, top 3-nya berpindah ya. Foreign IB yang tadinya 10% menjual habis sahamnya selama 10 tahun terakhir. Siapa yang membeli? Paling banyak adalah lokal ID ya, seperti biasa investor retail lokal. Dan hal menarik kedua adalah pemilik terbanyak dari saham SKRI plus ASGR adalah investor retail lokal, dan ini sudah mencapai 83%. Kalau sampai
Ya sebenarnya ini sudah parah teman-teman kalau sampai 83% ya. Kalau sampai di atas 90% lebih parah lagi ya, artinya saham ini nggak akan bergerak kemana-mana. Ya, ini hal menarik kedua. Hal menarik ketiga, ini reksadana lokal mulai masuk ke saham ini, meskipun masih sangat jauh ya. Masih sangat jauh kalau misalnya mau menjadi market maker. Artinya reksadana ini mungkin price taker saja atau hanya mengharapkan dividennya saja. Ya, reksadana asing juga di sini kita lihat mulai masuk ya, tapi ini masih sangat kecil ya teman-teman ya. Harus mengambil dari lokal ID yang cukup banyak di sini. Ya, jadi kita bisa lihat ya setahun terakhir yang buang barang siapa, foreign IP, yang nampung siapa. Ini ada lokal CP juga yang mulai masuk di sini. Ya, mungkin masuknya karena konsep seperti tadi itu ya, wah ini aku uang nganggur tak mas beliin saham ini aja. Secara konsep sudah pasti untung kok, cashnya di dalam lebih besar, berarti saya dapat perusahaannya gratis, udah diemin aja. Ya, dia anak usahanya Astra, kalau meskipun tidak ada pihak ketiga, ya anak usahanya Astra sendiri pasti menggunakan jasanya ASGR ini, misalnya seperti itu jelek-jeleknya. Tapi kan nggak mungkin seperti itu ya, manajemen pasti akan dipush untuk tetap menghasilkan. Oke, kemudian untuk di bulan Agustus sendiri, ya tadi kita lihat ya di grafiknya, Agustus itu ada akumulasi ya, yang akumulasi adalah reksadana lokal. Investor retail lokal mulai mengurangi barangnya ya. Selama investor retail lokal memberikan barangnya ke reksadana itu bagus ya. Harganya akan kecenderungannya naik. Ya kita lihat tadi harganya cenderung naik ya. Nah, kita lihat ya di Agustus cenderung naik harganya ya. Dan di bulan September ini juga masih kelihatan akumulasi teman-teman ya. Akumulasi kemungkinan ya reksadana itu lagi ya yang akumulasi, karena di harga saat ini pun masih di bawah nilai cash per share-nya ASGR. Oke, ini pola teknikal di video saya sebelumnya ya, waktu itu harganya kisaran 855, kemudian saya prediksi naik, kemudian dia turun ke 820 bahkan sampai 800. Ya, dan di sini ya dia naik tapi nggak naik ya, naik ke 8, oh betul ya, naiknya betul. Naik ke 875. Ya, naik ke 875, kemudian dia turun tapi turunnya bablas yang 810 turun sampai 710 dan ini sudah mulai naik lagi ya. Tadi teman-teman bisa lihat ya kenaikannya kenapa? Karena investor retail lokal mulai lepas dan reksadana mulai beli. Ya, ini likuiditasnya tidak terlalu besar sehingga ya mungkin butuh waktu cukup lama untuk reksadana mengumpulkan barangnya. Itu pun kalau investor retail lokalnya mau lepas. Ya, kalau investor retailnya udah tutup, hapus aplikasi sekuritasnya, nanti 10 tahun lagi dibuka ya itu susah nanti cari barangnya kalau semuanya seperti itu. Dan ini kedepannya kira-kira ya akan lanjut naik ya berdasarkan data saat ini. Kalau reksadana lokal terus melakukan akumulasi dan investor retail lokal terus melepas barangnya atau memberikan kepada reksadana lokal, ya kecenderungan harganya akan naik. Ya, tapi kalau tiba-tiba lagi naik gini, tiba-tiba di sini ada lokal ide yang borong sahamnya besar, tiba-tiba beli langsung besar ya, sehingga barangnya langka lagi ya harganya akan diturunkan. Kemudian kita akan masuk ke resume terakhir teman-teman. Untuk fundamental kinerja jangka panjangnya masih naik meskipun ya beberapa tahun terakhir ini turun ya, dan tahun 2024 ini juga masih turun meskipun labanya naik ya. Tadi sudah dijelaskan juga labanya naik karena efisiensi dan karena pendapatan bunga ya, bukan karena kinerja perusahaan yang naik ya. Kemudian valuasi masih wajar, rutin bagi dividen, forecastnya 5,6%. Berpotensi naik di atas 60% hanya ada di bulan Februari, itu pun tadi negatif ya. Di tahun ini untuk bandarmologi tahun terakhir sedang terlihat distribusi, dan di bulan September ini sedang terlihat akumulasi. Nanti finalnya buat teman-teman yang sudah berlangganan data bisa cek per tanggal 1 Oktober kalau memang masukin ASGR ini sebagai watchlist ya. Dan teknikalnya ini sedang uptrend teman-teman ya. Dan terakhir disclaimer, tentu saja analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham ASGR ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai pelengkap informasi saja. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.